Ya. Gel, tahu hikayat gak sih? Hikayat, tahu? Hikayat itu apa? Hikayat itu kayak karya sastra modern gitu deh. Kayak cerita rakyat gitu ya? Bukan, tapi kayak apa ya? Lagi ngomongin apa sih? Itu sirip dan nanya apa itu hikayat? Hikayat itu kayak sama gak sih kayak cerita rakyat atau cerpen? Menurutku sih sama. Aslinya beda. Kalian mau tahu nggak? Tapi nggak bisa aku jelasin di sini. Terus di mana? Ngomongin hikayat sama cerpen itu lebih seru kalau masuk dunia animasi. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica Noviani, biasa dipanggil dengan Ica. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hikayat. Layaknya cerpen maupun novel, hikayat juga termasuk prosa atau karya sastra berupa karangan yang berbentuk narasi dan tidak terikat oleh rima. Nah, hikayat juga adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur cerita yang cenderung mengarah kepada kemustahilan atau kesaktian dari tokoh di dalamnya. Nah, secara umum hikayat itu ditulis untuk memberikan hiburan kepada pembaca ataupun pendengarnya melalui kisah-kisah yang penuh imajinasi, keajaiban, petualangan, ataupun kepahlawanan. Nah, tujuan hikayat itu tidak hanya berhenti pada aspek hiburan saja, tapi di dalamnya terselip nilai-nilai moral dan pendidikan yang dapat dijadikan teladan. Selain itu, hikayat juga berfungsi sebagai sarana pelestarian tradisi dan budaya karena memuat gambaran kehidupan, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat pada zamannya. Nah, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita ketahui tentang hikayat? Yuk kita cari tahu selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Paulina Desita Anggel, biasa dipanggil Anggel. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik hikayat. Yang pertama, mengandung kemustahilan yang tidak dapat diterima oleh nalar. Kedua, bercerita tentang tokoh-tokoh yang mempunyai kekuatan seperti superhero. Ketiga, tidak diketahui siapa atau asal-usul penulisnya. Keempat, latarnya cenderung di istana seperti cerita para raja, ratu, pangeran, atau prajurit. Kelima, bisa memiliki cerita lain dalam satu teks hikayat. Keenam, biasanya memiliki kemiripan dengan hikayat lain dari segi penulisan sampai tokoh. Dan yang ketujuh, mengandung pesan moral di dalamnya yang dapat diterapkan. Halo, perkenalkan nama saya Syarifah Ribda Fidani. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata arkais. Kata yang berhubungan dengan masa lalu, kuno, dan tidak lazim jika dipakai di masa kini. 2. Menggunakan konjungsi temporal untuk menghubungkan kejadian. Selanjutnya, majas simile. Majas simile adalah majas pertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa, ditandai dengan kata bagai, bagaikan, bak, laksana, seperti, serupa, dan semisal. Lanjut, majas autonomasia. Majas ini adalah majas yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama aslinya, tetapi dari sifat yang melekat pada seseorang atau benda tersebut. Dan yang terakhir, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Nah, dari penjelasan materi tadi, kita bisa tahu nih apakah hikayat itu termasuk dalam cerpen. Ternyata, cerpen itu berbeda dengan hikayat dari segi penulisan, ciri, dan karakteristik di dalamnya. Cerpen berfokus pada cerita modern, tema yang bervariasi, tokoh yang tak terbatas, alurnya beragam antara maju, mundur, dan campuran. Untuk hikayat sendiri adalah karya sastra lama dengan kisah kepahlawanan atau kesaktian. Tokohnya terbatas, terjadi di lingkungan kerajaan, dan alurnya cenderung maju.
Jika dibandingkan dengan cerita rakyat, nah itu adalah salah satu bentuk dari hikayat teman-teman. Jadi jangan sampai salah lagi ya.